Selamat pagi, Nak. Pagi, Bu. Halo, Ibu. selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, senyum dulu semuanya, senyum, semangat. Ya, karena masih pagi-pagi. Oke, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk doa pembuka, Ibu berikan kesempatan kepada Dinda ya. Ya, Bu. Pimpin doa kita, Nak. Silahkan, Dinda. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita lakukan kegiatan kita, ada baiknya kita melakukan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Dinda sudah memimpin doa kita. Selanjutnya, Ibu akan mencek kehadiran siswa Ibu pada pagi hari ini yang mengikuti pembelajaran untuk pertemuan kedua ini ya. Ibu arahkan supaya kalian mengabsen di WA group, nah. Mengabsen di WA group ya untuk kehadiranmu hari ini. Silahkan Ibu berikan waktu untuk melakukan absensi di WA group. Jangan ada yang tidak mengabsen. Oke. Ada lagi yang belum mengabsen? Karena penilaian untuk absensi itu ada loh, Nak. Kita cek dulu ya. Oke, sudah selesai semuanya mengabsen. Terima kasih. Ibu mau nanya dulu ini kabar kalian. Sehatkah semuanya, Nak? Puji Tuhan sehat. Sehat, Bu. Sehat kan? Sehat, Bu. Iya. Di masa pandemi COVID ini kita tetap harus menjaga yang namanya kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu tiga apa? 3M. 3M ya. Kalau kita keluar rumah memakai masker, rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ya. Ini yang terlambat siapa ini yang baru masuk ini? Yarma ya? Bukan. Ya, tidak apa-apa ya. Untuk kedepannya jangan lagi terlambat, Nak, untuk masuk ke ruangan kita. Oke, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu akan mengulas dulu kembali ya secara singkat masalah materi kita di pertemuan kita yang pertama. Pertemuan kita yang pertama kemarin itu di tanggal 2 Juli ya. Ya, di sana kita sudah membahas materi. Di sana kita sudah membahas materi dengan 3 indikator pencapaian kompetensi di kompetensi dasar yang sama dengan hari ini. Siapa yang bisa atau masih ingat apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Saya, Bu. Dinda, silahkan. Salah, maaf. Ini Dita. Silakan Dita, apa yang bisa kamu sampaikan, Nak, tentang materi kita yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya.
Saya Gita Senipar, saya akan membacakan satu pengertian bisnis online. Bisnis online adalah suatu aktivitas dalam bidang penjualan produk maupun pelayanan jasa yang ditawarkan melalui media internet. Contohnya, membangun online shop atau toko online seperti Shopee. Bagus. Yang kedua, manfaat bisnis online. 1. Memberikan kemudahan bagi pembeli potensial. 2. Modalnya rendah. 3. Dapat menjangkau masyarakat luas. 4. Pelayanan lebih fokus. 5. Tidak terbatas ruang dan waktu. Oke, baik sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk si Dita, nak. Karena dia masih ingat apa materi kita yang sudah kita pelajari minggu lalu. Selanjutnya, ada masih yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bung Arya Damanik. Saya akan menambahkan materi yang minggu lalu, yaitu perbedaan antara bisnis online dengan bisnis offline. 1. Pembuatannya. Dari sisi pembuatan, jelas bisnis online dapat dibuat dalam waktu yang singkat dan mudah. Berbeda dengan bisnis offline yang membutuhkan waktu yang relatif lama, seperti pembuatan toko, dan membuat bisnis online relatif sulit dibandingkan bisnis online. 2. Dalam biaya. Untuk bisnis online, umumnya tidak membutuhkan biaya yang besar, bahkan bisa saja tanpa biaya. Beda dengan bisnis offline yang memerlukan biaya untuk pembuatan toko, stok barang, bahkan gaji karyawan dan sebagainya. 3. Waktu operasional. Bisnis online tentunya dapat buka selama 24 jam non-stop, berbeda dengan offline yang harus memerlukan pengawasan dengan toko karena bisnis online sendiri dilakukan melalui handphone. 4. Jangkauan pengunjung. Bisnis online dapat menghadirkan pengunjung dari berbagai daerah atau bahkan berbagai negara, karena produk yang dijual berada dalam jaringan internet yang artinya luas. Berbeda dengan bisnis offline, yang pengunjung bisnis offline-nya umum hanyalah pengunjung yang dalam sekitar kita saja. 5. Keterbatasan pengunjung. Oke. Bagus. Bentar, Bu. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bunga? Bentar, Bu. Iya, silakan. 5. Keterbatasan pengunjung, yaitu jumlah pengunjung dalam bisnis online tentunya tidak terbatas. Bila saja 1.000 pengunjung dalam waktu yang bersamaan. Berbeda dengan bisnis offline yang pengunjungnya terbatas karena kendala besarnya toko yang dimiliki. 6. Pengiklanan. Untuk bisnis online, kegiatan iklan dapat dilakukan tanpa biaya. Dapat diaplikasikan pada sosial media, blog, dan sebagainya. Berbeda dengan bisnis offline yang memerlukan biaya besar, contohnya melalui poster, TV, radio, koran, dan sebagainya. 7. Keuntungan. Untung bisnis online tentunya lebih besar dibandingkan bisnis offline. Pasalnya, kalau bisnis offline, keuntungannya hanya mendapatkan sebagian, karena sebagian lagi digunakan untuk persediaan kembali. Berbeda dengan bisnis offline yang keuntungannya bisa dinikmati hingga 100%, karena ada beberapa bisnis offline yang bisa dijalankan tanpa harus memiliki modal usaha. Bagus. Terima kasih, Bu. Iya, ya. Itu nak ada suara-suara yang Ibu dengarkan ya, supaya kita pembelajarannya kondusif, ya nak ya. Tolong. Lagi ada problem, Bu. Iya, ya nak ya, ambil posisi kamu yang memang bisa aman gitu, supaya kita lebih konsentrasi lagi untuk belajar. Jadi bagus ya, apa yang disampaikan Dita dan juga Bunga tadi merupakan penyampaian yang sangat baik tentang materi kita yang minggu lalu, yang mana kita sudah mempelajari apa itu bisnis online ya. Yang namanya bisnis online itu kan pasti intinya menggunakan jaringan internet. Tanpa jaringan internet, kita tidak bisa melakukan yang namanya proses pembelian atau penjualan lewat online ya. Iya, dan manfaatnya sangat banyak yang kita rasakan. Kamu sudah tahu itu. Kemudian perbedaan cara kerjanya juga antara bisnis online dan bisnis offline sangat jauh dan sangat berbeda. Ya, itu lewat penayangan video yang sudah minggu lalu Ibu arahkan. Oke ya. Sekarang Ibu akan menyampaikan apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu coba akan share dulu ya, Nak. Kalau Ibu tanya nanti, sudah kelihatan, Nak? Ya, sudah kalau memang sudah, biar nggak terulang seperti minggu lalu ya, Nak.
Karena tayangan Ya, minggu Bu. lalu kan tidak tersampaikan dengan baik kepada kalian. Ibu coba dulu untuk share kompetensi dasar. Sebentar ya. Kelihatankah Kelihatan, Bu. apa yang sudah kamu lihat nak di tayangan di monitor handphone kamu? Apa yang sudah kamu lihat? Yang nampak. Tayangan KD dan tujuan pembelajaran. Pertemuan dulu belum? KD dan tujuan pembelajaran. Ini sudah kelihatan nggak ini? Belum ada, Bu. Ah, sebentar Ada, ya. Bu. Iya nak, iya. Bentar. Di sini sering mengalami ini nak. Sudah ada kelihatan? Belum, Bu. Belum. Sabar ya nak. Sabar ya. Kesalahan teknis. Sebentar, Ibu ulangi. Nah, ini bagaimana? Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu, masih loading. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, baik. Ya, perhatikan dengan baik ya, Nak. Adapun kompetensi dasar kita hari ini masih kompetensi dasar seperti pertemuan di minggu lalu 3.1 yaitu memahami bisnis online, untuk KD 4.1 menggolongkan bisnis online ya. Untuk tujuan pembelajaran kita kelihatan Nak? Kelihatan, Bu. Oke, bagus. Untuk tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan pembelajaran kita hari ini ya, dengan kita belajar materi hari ini melalui nanti ada tayangan-tayangan video, maka siswa mampu menjelaskan kelebihan dari bisnis online dengan baik dan teliti. Tujuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan apa kekurangan dari bisnis online dengan baik dan teliti. Yang ketiga, siswa mampu memilih jenis media yang digunakan dalam bisnis online dengan baik dan teliti. Ya, inilah merupakan kompetensi dasar. Perhatikan ya Nak, ya Tiarma. Inilah merupakan kompetensi dasar dan ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jelas terlihat ya? Jelas, Bu. Ya. Iya, sudah jelas terlihat. Nah, Ibu mau bertanya dulu ini secara lisan. Siapa di antara kamu ini yang sudah pernah berbelanja online? Saya, Bu. Iya, rata-rata Ibu rasa ya, sudah pernah yang namanya melakukan belanja online ya. Pasti kita pernah merasakan yang namanya kekesalan atau kekecewaan, benar atau tidak? Benar, Bu. Iya, siapa pernah belanja online ya? Kalau kita merasa kecewa, termasuklah itu ke dalam kekurangan bisnis online. Ya, Nak ya? Iya, Bu. Kelemahannya. Siapa di sini pernah merasa kecewa ketika melakukan belanja lewat bisnis online? Siapa pernah? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, Leni dulu ya, Bunga. Coba Leni Hutagaul. Ya, Bu, saya merasa kecewa waktu berbelanja online karena di keterangan gambar tersebut, Bu, waktu saya membeli jaket, di keterangan tersebut dibuat bahannya tebal. Ketika saya pesan dan barangnya sampai, ternyata bahannya tipis, Bu. Iya, berarti tidak sesuai dengan yang kita harap.
harapkan. Ya, karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itulah merupakan kekurangan atau kelemahan yang kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan bisnis online, ya. Kemudian, siapa yang sudah merasakan apa itu nikmatnya kelebihan dari berbelanja online? Pasti pernah Saya, Bu. juga. Iya, siapa ini? Saya ini. Namanya siapa? Biar Ibu catat. Ini siapa yang berani memberikan tanggapan, saya kasih poin ini, Nak. Siapa? Kristina, Bu. Ya, silakan Kristina. Kristina, Bu. Ya, silakan Kristina. Ya, sewaktu berbelanja online, nggak usah lagi, Bu, repot-repot ke pasar untuk mencari barang, cukup dari rumah, terjangkau, dan cepat, Bu. Iya. Ya, itulah yang sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, Nak. Kita tidak perlu lagi pergi ke toko, tetapi kita tinggal tinggal tekan-tekan dari ponsel kita. Udah, apa yang kita inginkan, maka akan datang sendiri. Tetap juga ada transaksi, ya. Nah, begitulah yang sudah kita lakukan sehari-harinya yang berhubungan dengan penerapan bisnis online, yang kita juga sudah merasakan apa kekurangan dan kelebihannya. Kemudian ya Nak, Ibu sudah membagi kelompok, ya, sudah membagi kelompok juga, terdiri dari 5 kelompok ya Nak. Ibu sudah share di WA Group dan juga di Google Classroom. Sudah diperhatikan itu pembagian kelompoknya? Udah, Bu. Iya, Sudah, atau Bu. Ibu ini dulu ya, Ibu share dulu, Ibu coba share kembali pembagian kelompok kita, mana tahu ada yang belum membaca. Ada yang belum membaca ini yang Ibu bagikan. Ada kelihatan, Nak? Belum, Bu. Pembagian kelompoknya? Belum, Bu. Belum, sebentar ya. Pembagian kelompok kita untuk di pertemuan kedua ini. Sudah kelihatan, Nak? Belum, Bu. Sudah apa belum? Udah, Bu. Coba Udah, Bu. Iya, diperhatikan dengan baik dulu, Nakku. Udah terlihat enggak di tayangan kalian itu? Udah, Nak? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Iya, sudah ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya, untuk kelompok 1 siapa itu, Leni? Coba baca. Ada Kristina, Bu, Marlin, Bungaria, dan Indah, Bu. Iya, bagus. Untuk kelompok 2, coba kamu baca, Tiarma. Kelompok 2, Dita, Flora, Naudabda, Tio, Juninda, Bu. Iya, berarti memang tayangannya sudah terlihat dengan baik ya. Untuk kelompok 3 juga di sini sudah ada. Kelompok 4 juga sudah ada, Nak. Kelompok 5 juga sudah ada, Ibu bagi ya. Ini sudah Ibu share juga di Google Classroom. Jadi berdasarkan kelompok inilah nanti kamu akan mengerjakan yang namanya soal-soal ya di lembar LKPD ya. Oke. Nah, jadi masukan dari Ibu ya, supaya kita benar-benar, Nak, kamu benar-benar mengikuti pelajaran dengan baik, supaya ada manfaatnya nanti untuk kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana setelah kita ini mempelajari materi ini, kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, Nak, ya. Kamu bisa mengambil apa sih manfaatnya kita mempelajari materi hari ini, gitu. Ya, jangan sia-sia seperti itu saja, paham? Oke, ya kita mulai ke kegiatan inti kita ya Nak. Ibu akan tayangkan sebuah video, ya. Ibu akan tayangkan sebuah video. Tolong dicermati, tolong diamati dengan baik. Ketika kamu nanti melihat tayangan video dengan baik, maka kamu akan bisa menyelesaikan apa tuntutan-tuntutan yang ada di lembar LKPD. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa. Ya, tapi sebelumnya tugas-tugas yang sudah kamu kirim di minggu lalu sudah sampai dan sudah Ibu lakukan penilaian ya. Nanti ingatkan Ibu
ingatkan Ibu nanti untuk Ibu share nanti di sini supaya bisa lebih memotivasi kamu. Penilaian sudah Ibu lakukan, ada penilaian 3 poin itu, ada sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan ya. Ketika kamu melakukan diskusi sudah Ibu lakukan penilaian, sudah Ibu buat di daftar nilai. Ketika kamu mengerjakan soal individu juga sudah Ibu nilai ya. Sekarang Ibu tayangkan videonya ya, Nak. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, didengarkan dengan baik, diamati dengan baik supaya nanti apa yang soal-soal yang di lembar LKPD bisa kamu jawab, Nak, dengan baik. Sudah kelihatan? Cuma ada, Bu. Udah, Bu. Oke, tolong dicermati dengan baik ya, Nak, video ini ya. Ya, Bu. Di Indonesia, jumlah pengguna internet telah mencapai 88 juta orang, dengan 48% diantaranya merupakan pengguna harian. Wajar saja, internet telah merubah cara manusia menjalankan kegiatannya, seperti mencari informasi yang tidak harus melalui buku, menikmati hiburan yang tidak harus selalu berada di depan TV, hingga kegiatan berbelanja yang tidak lagi harus ke pasar. Menurut hasil survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, 27% pengguna internet pernah melakukan pembelian barang atau jasa secara online. Angka tersebut diperkirakan akan terus tumbuh setiap tahunnya karena sistem ini membuat kegiatan belanja menjadi lebih mudah dan murah. Mudah karena durasi belanja secara Diperhatikan dengan online selalu baik, lebih Nak. cepat daripada durasi perjalanan ke toko, kecuali jika tokonya ada di sebelah kita. Hanya dengan beberapa klik di komputer atau sentuhan jari di ponsel, kita sudah bisa membeli suatu barang. Tidak hanya menghemat waktu, sistem ini juga bisa menghemat uang, karena mayoritas harga yang ditawarkan oleh toko virtual akan lebih rendah dari toko fisik, yang membutuhkan biaya tambahan seperti perawatan atau penyewaan toko untuk bisa berjalan. Dengan menggunakan teknologi internet sebagai dasarnya, faktor jarak tidak menjadi hal yang menghambat kegiatan belanja online. Kita bisa dengan mudah membeli barang dari luar kota, pulau, sampai ke luar negeri sekalipun jika barang yang kita cari tidak tersedia di dalam negeri. Dari sejumlah keunggulan tersebut, sistem belanja online terlihat menarik ya. Tidak selalu. Jika kita kembali ke angka pengguna sistem ini, jumlah 27% dari 88 juta pengguna Indonesia bukanlah angka yang besar, terutama jika kita melihat jumlah pengguna di Amerika yang sudah menyentuh angka 70%. Rendahnya angka ini masih bisa dikatakan wajar, karena sistem belanja online juga memiliki kelemahan. Di toko fisik, calon pembeli dapat melihat, menyentuh, dan mencoba produk yang ingin dibeli secara langsung. Hal itu tidak bisa dilakukan di toko virtual karena kita hanya bisa melihat gambar yang ditampilkan oleh penjual, sehingga membuat calon pembeli menjadi ragu akan kualitas barang yang sesungguhnya. Dan meski proses belanja online memang lebih cepat, kita tidak bisa langsung menikmati barangnya ketika selesai membayar, karena masih harus menunggu sampai pintu kita diketuk oleh petugas pengiriman barang. Sampai saat ini, kedua hal tersebut masih menjadi alasan terbesar bagi pengguna internet Indonesia untuk tidak menggunakan sistem belanja online. Namun, ada beberapa cara untuk mengantisipasi kelemahan tersebut. Seperti melihat ulasan mengenai barang yang kita minati dari orang yang pernah membeli barang tersebut. Tentunya, omongan sesama pembeli akan lebih meyakinkan dibandingkan omongan penjual, bukan? Saat ini, ada beberapa situs yang mengharuskan pembeli untuk menuliskan ulasan demi memberikan preferensi bagi calon pelanggan lain. Untuk masalah durasi pengiriman, saat ini sudah tersedia jasa pengiriman yang bisa mengantarkan pesanan dalam 1 hari, tapi biaya yang dibebankan juga akan lebih tinggi. Dan kita tetap tidak bisa langsung mendapatkan barangnya setelah membayar. Dengan adanya kelemahan tersebut, sistem belanja online bukanlah pilihan yang terbaik untuk semua orang. Sistem ini lebih cocok bagi calon pembeli yang menginginkan kemudahan dan biaya lebih murah dalam suatu proses belanja. Sistem ini juga memberikan kemudahan dalam pencarian barang yang sulit ditemukan di suatu daerah. Namun, sistem ini tidak cocok bagi calon pembeli yang memerlukan produknya sesegera mungkin, karena sistem ini tidak memberikan jaminan pasti kapan produk yang dibeli akan sampai ke sana. Jadi, sistem mana yang lebih cocok? Itu semua kembali pada kebutuhan kita. Tapi satu hal yang pasti, aktivitas berbelanja akan selalu ada karena manusia tidak bisa menghasilkan semua kebutuhan dan keinginannya seorang diri. Bagaimana cara Anda berbelanja? Itu tergantung Anda untuk memutuskan. Oke. Jelas tadi, Nak, tayangan videonya? Jelas, Bu. Iya, ya. Dari melalui tayangan video ini, maka kamu nanti bisa mengerjakan apa
soal-soal yang ada di lembar LKPD ya. Lembar LKPD sudah Ibu share juga ya di WA group dan juga di Google Classroom ya, Flora? Iya, Bu. Iya. Ibu tayangkan dulu lembar LKPD-nya supaya lebih paham ya Nak ya. Sebentar ya. Lembar LKPD. Kelihatan? Oh, stop Ibu, stop dulu, maaf ya. Ya, Bu. Iya. Bentar ya, Nak. Apakah sudah kelihatan? Bu. Sudah, Nak? Belum, Bu. Masih tulisan LKPD pertemuan 2, Bu. Masih tulisan LKPD pertemuan 2. Bentar. Ini sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum ya? Bentar ya. Kelihatan? Udah, Bu. Iya. Udah, Bu. Seperti inilah Nak lembar LKPD. Setelah kamu tadi ya melihat tayangan video, maka tugas kamu sekarang secara berkelompok akan mengerjakan soal-soal yang ada di lembar LKPD ini, Nak. Tadi kan kamu sudah melihat tayangan video ya. Ya, di sini kan perintahnya langkah-langkah. Guru kan membagi kelompok sudah, kemudian menyimak tayangan video tadi. Setelah menyimak tayangan video, maka menjawab beberapa pertanyaan yang ada di lembar LKPD ya. Kemudian nanti setelah selesai kamu berdiskusi dan menyelesaikan semua pertanyaan yang ada di lembar LKPD ini, maka kita akan melakukan yang namanya diskusi kelompok. Diskusi Ya. kelompok. Iya, kamu nanti akan melakukan presentasi. Jadi setiap apa yang sudah kamu kerjakan, kamu diskusikan, nanti tiap kelompok akan menyampaikan hasilnya. Ya, hasilnya di depan kelompok lain. Paham sampai di sini, Nak? Paham, Bu. Iya, nah sekarang kalian Paham, Bu. Iya, sekarang kalian fokus untuk mengerjakan soal-soal yang ada di lembar LKPD ini dengan dasar tadi tayangan video itu ya. Siapa tadi yang melihat tayangan video dengan baik, maka dia akan bisa menjawab apa yang diminta di lembar LKPD ini. Nah, sekarang Ibu persilahkan kepada anak-anak Ibu untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Ya, berapa menit waktunya, Nak? Bisa kira-kira 15 menit? Bisa, Bu. Iya, ya. Ibu berikan waktu. Sekarang kalian mengumpulkan informasi atau data dari tayangan video tadi untuk menjawab apa yang ada di lembar LKPD. Silahkan, Nak, berdiskusi dan jawab dengan baik. Nanti kelompok mana yang sudah selesai, boleh dikirimkan di WA Group, nanti biar kita coba untuk tayangkan hasil dari setiap kelompok di sini nanti kita tayangkan. Silakan, Nak, berdiskusi dengan baik. Atau ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, ya, silakan sekarang waktunya untuk melakukan diskusi kelompok.
ini kita hadir semua, jadi lengkap dia tiap kelompok. Dinda, Ibu sambil mengamati siapa siswa Ibu yang tidak aktif dalam diskusi, ya. Semua harus aktif dan kerjasama yang baik, disiplin dan teliti juga dalam menjawab soal-soal yang ada di LKPD-nya. Nanti Dita, maaf Ibu ganggu. Iya, Bu. Nanti sebelum kita melakukan presentasi, ingatkan Ibu menunjukkan ini ya Nak, penilaian yang sudah Ibu lakukan minggu lalu ya. Iya, Bu. Oke, kembali berdiskusi. Esra Sinaga, aman? Esra Sinaga, tolong dibuka kameranya Nak, biar Ibu lihat wajahmu Nakku. Flora Ambarita juga ya. Di mana Ibu mau melakukan penilaian sikap, penilaian ini sikap untuk kalau kameranya ditutup. Esra Sinaga, Marlin juga, Tiarma juga. Apabila ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, nggak apa-apa ya Nak, ditanyakan ke Ibu ya Nak ya. Kalau sudah ada yang selesai, boleh dikirim di WA group kita.
Bagaimana kelompok 1? Sudah berapa yang selesai, Nak? Sudah selesai, Bu. Selesai, Bu. Kalau sudah selesai, boleh dikirim di WA group kita ya, Nak, ya. Nanti Ibu coba untuk Iya, Bu. menanyakan. Sudah adakah? Bentar saya cek dulu. Kelihatan? Kelihatan di handphone Nak yang sudah Ibu share? Kelihatan, Bu. Iya. Kelompok berapa ini yang baru masuk ini? Oke. Kelompok 1, Dita kelompok 2 ya, Dita? Iya, Bu. Ya, kelompok 2 tugasnya sudah. Kelompok 1 Kristina dan yang kawan. Udah, Bu. Oh, Kristina. Dinda kelompok berapa ini? Dinda kelompok 4, ya. Kemudian Kristin juga kelompok 1 Kristina ya. Iya, Bu. Iya. Nah, kerjasamanya sangat baik. 10. Si Dita juga sudah. Kelompok 4 mana? Saya, Bu. Dinda, Bu. Dinda. Sepertinya sudah tadi. Sudah karena udah. Terima kasih. Kelompok 4 sudah, kelompok 5 sekarang. Kelompok 5 Bunga Ria. Ditunggu ya, kelompok 5 ya. Masih ada waktu. Untuk kelompok yang sudah mengirimkan hasil diskusinya, boleh mempersiapkan diri masing-masing, siapa nanti perwakilan untuk mempresentasikan ya, Nak, untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Kemudian nanti ketika kelompok 1 misalkan mempresentasikan hasil diskusi mereka, nanti kelompok yang lain boleh mengkritik ya, Nak, memberikan saran ya, memberikan masukan untuk kelompok yang tampil. Jadi diskusi kita itu berjalan dengan baik, ada feedbacknya. Paham ya? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Kelompok 5 mana ini sayang? Kelompok 5? Bunga Ria. Kirimkan, Nak, hasil diskusi kalian kelompok 5. Sudahkah yang kelompok 5? Satu lagi, Bu. Iya sayang, Ibu tunggu. Silakan, Nak, Ibu tunggu ya. Ya, Bu. Nah, maaf ya, sebentar. Ada tamu Ibu. Sambil menunggu kelompok 5 yang belum mengirimkan, ya, sebentar. Ambil minum, ya. Ronaldo. Mana Ronaldo Amerika. 11, 12. Dilapor ya Bunga, kalau udah diinikan ya, Nak.
Oke, Bu. Untuk kelompok lain, sabar ya. Menunggu kelompok 5 ya, Nak ya. Oke. Yuk. Sudah, Bunga? Di nomor berapa, Bunga, yang agak sulit? Udah, Bu. Tadi apa? Karena disele-sele ku buat, Bu, jadi hancur tulisannya, Bu. Di kertas buram. Nah, di sele-sele Iya, ya. Bu. Bahasa di Kabupaten Simalungun ya, Nak ya. Nggak apa-apa. Ya, nggak Maaf ya, apa-apa. Bu. Iya, tidak Gak apa-apa. apa-apa ya, Bu. Biar ketawa kita, ya. Oke. Sudah terkirim di WA grup kita, ya. Walaupun pengirimannya kadang ada arah-arah sini, ya. Baik. Sudah bisa kita mulai, Nak, presentasi kita? Ya, Bu. Oke, Udah, Bu. Dinda sampai ketawa-ketawa dia ini mendengarkan si Bunga tadi ya. Oke, kelompok siapa yang mau pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya, Nak? Ada 5 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Siapa? Kelompok siapa yang pertama nih? Yuk, menghemat waktu, Nakku, nanti terganggu dengan guru lain. Kelompok 4, Bu. Kelompok 4. 4. Oke, silakan Dinda. Tapi sebelumnya tadi, nanti ya, siap ini aja Ibu berikan tayangan penilaian yang minggu lalu ya, Nak ya. Iya, Bu. Yang pastinya tetap kasih yang terbaik karena Ibu selalu membuat penilaian ya, penilaian. Oke, silahkan Dinda dari kelompok 4. Ya, terima kasih ya, Bu, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini mewakilkan kelompok 4 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai bisnis online. Yaitu berdasarkan tayangan video yang telah kami amati, saya ingin mengemukakan tentang kelebihan dan kekurangan bisnis online. Apa itu kelebihan dari bisnis online? Yang pertama yaitu kita bisa mengerjakan mana saja dan kapan saja. Yang kedua, bisnis online bisa modalnya relatif kecil. Yang berikutnya, bisa menjangkau banyak orang. Proses transaksi cepat, bisa dikerjakan siapapun. Banyak model bisnis online-nya. Yang berikutnya, kekurangan bisnis online yaitu butuh pengetahuan dan skill. Yang berikutnya persaingan pasar yang cukup marak atau ketat, belum ada payung hukum yang kuat, penipuan masih cukup marak, penyebaran internet belum merata. Yang berikutnya ada media. Yang ketiga, Bu. Iya. Yang ketiga yaitu ada jenis media yang digunakan dalam bisnis online yaitu yang pertama Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dan Twitter, WhatsApp, Lazada, dan Shopee. Terima kasih atas dari kelompok 4. Oke, Nak. Terima kasih atas kesempatannya gitu ya, Nak ya. Nggak apa-apa, harus belajar ya. Oke. Itulah pemaparan dari kelompok 4 tentang diskusi yang sudah mereka lakukan. Oke, sekarang Ibu lemparkan kepada kelompok yang lain. Bagaimana menurut kamu, bagaimana menurut kamu, Nak, penyampaian hasil diskusi dari kelompok 4? Adakah masukan atau kritik gitu, Nak? Ada dari kelompok mana yang bisa mengomentari kelompok 4? Kalau tidak ada yang komen, berarti bagus nilai kelompok 4. Ya. Ada? Yang Saya, Bu. Siapa ini? Saya, Bu. Ya.
Silahkan, Nak. Kami dari kelompok 5 ingin menambahkan hasil diskusi dari kelompok 4, Bu. Yang mana, Nak, yang mau kamu ini masukan ya? Ini Bunga Ria, Iya, Bu. ya. Ini masukan dari Bunga Ria untuk kelompok 1 ya. Dengarkan dengan baik ya, Nak. Kelompok lain tetap fokus ya mendengarkan. Silakan, Bunga. Saya mau menambahkan hasil dari diskusi pengamatan dari video yang kelompok 4 tadi, Bu. Ya, apa itu? Dari video yang kami amati, banyak keuntungan dan kelebihan dari bisnis online. Mulai dari jangkauan yang luas, transaksi yang lebih cepat, dan kadangkala harga produk yang dalam bisnis online relatif lebih murah dibandingkan produk yang dijual di pasaran. Ya. Dan juga dalam bisnis online, lokasi yang jauh atau dekat tidak menjadi penghambat untuk pengiriman barang. Ya. Bahkan keluar daerah atau ke kota sekalipun. Berbeda dengan bisnis offline yang pengunjungnya hanya terbatas dan berada di dalam sekitar kita saja. Oke, ya. Terima kasih untuk Bunga buat masukan atau tambahan untuk lebih memperbaiki lagi hasil dari kelompok 1. Oke, sampai di sini tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 4 ya, Nak ya? Ya, si Dinda kelompok 4. Maaf, Ibu singkat ya. Iya, oke. Sekarang dari kelompok Saya, Bu. Leni Hutagaul. Silakan, Nakku. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi saya ucapkan kepada guru pembimbing kami dan selamat pagi juga untuk teman-teman kami sekalian. Saya Leni Mandatasya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah kami melihat tayangan video tadi, maka kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kelebihan dari bisnis online. Adapun beberapa kelebihan dari bisnis online yaitu 1, akses membuka akun gratis, kedua, jangkauan yang luas, ketiga, transaksi yang cepat, keempat, modal yang kecil. Kedua, kekurangan dari bisnis online. 1, maraknya penipuan. 2, terkadang barang tidak sesuai dengan gambar. 3, ongkir yang terlalu mahal. Ketiga, adakah ketertarikan Anda untuk memulai bisnis online? Iya, ada, karena di kalangan remaja sekarang, saya dan teman-teman juga pastinya perlu dengan yang namanya uang. Untuk itu, diri sendiri dapat memulai bisnis kecil seperti all shop. Keempat, jenis media apa yang digunakan dalam menjalankan bisnis online? Kita dapat menjalankan bisnis online dengan bantuan HP, laptop, ataupun komputer dengan menggunakan APK Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Iya. Dari video tersebut, saya juga mendapatkan kesimpulan sedikit, yaitu kelebihan dari bisnis online dapat dijalankan kapan saja dan di mana saja, diri sendiri dapat menjadi bos, dan modal yang kita keluarkan relatif kecil. Sedangkan kekurangan dari bisnis online adalah ongkir yang terlalu mahal dari harga barang, masih terjadi penipuan, dan barang tidak sesuai dengan gambar, serta tidak bisa bekerja jika tidak ada sambungan internet. Sekian dari saya, terima kasih. Bagus ya, sangat bagus penyampaian. Medianya itu bisa handphone, laptop, tetapi aplikasinya itu menggunakan media sosial ya, yaitu tadi ada WhatsApp, IG, Facebook ya. Oke, terima kasih untuk kelompok Leni dan kawan-kawannya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok Leni? Kelompok Leni ini tadi kelompok 3 ya. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi hasil pemaparan dari kelompok 3, Nak? Gimana kelompok lain? Bu. Sudah jelas? Enggak, Bu. Jelas, Bu. Oke, bagus ya. Tetap kita kasih A+ untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu, Nak. Ya, biar semangat. Ayo semangat. Kemudian sekarang pemaparan dari kelompok 2. Silahkan, kelompok 2. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Setelah kami melihat tayangan video tadi, maka kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelebihan dari bisnis online. Yang pertama, modal relatif kecil. 2, mudah dilakukan. 3, pemasaran bisa lebih murah. 4, tidak terikat waktu. Kekurangan dari bisnis online yaitu tidak bisa bekerja tanpa koneksi internet. Barang tidak sampai tepat waktu. 3, rawan dibohongi atau ditipu. Ya, bagus. 3, adakah ketertarikan Anda untuk memulai bisnis online?
Ya, ada, karena dalam berbisnis online lebih mudah dan keuntungan juga banyak. Nomor 4, media yang digunakan dalam menjalankan bisnis online yaitu bisa dengan Facebook, YouTube, Instagram, dan Shopee. Iya. 5, simpulannya adalah mengenai cara mudah berbisnis online. Berbisnis online sangatlah mudah karena keuntungan berbelanja online yang pertama adalah sangat memudahkan kita untuk berbelanja. Kita tidak perlu ke sana kemari untuk melihat berbagai barang yang sedang kita cari. Sekian dari kami. Oke, terima kasih Dita dari kelompok 2 ya. Terima kasih Dita dan kawan-kawannya juga. Ada yang mau menanggapi hasil pemaparan dari kelompok 2? Ada, Ada Nak? Bu, menambah nomor 1 Bu. Oh, silakan Christine dari kelompok 1. Iya Bu. Nomor 1, kelebihannya bisa juga menjual barang dengan cepat ke mancanegara dan tempat-tempat jauh, dan juga dalam bisnis online kadang ada diskon atau hemat harga. Oke, jadi Dita, kelompok 2, si Christina tadi sudah menambahkan lagi, ya, menambahkan di poin nomor 1 ya, Christina. Poin nomor 2 ya, kelebihan. Nomor 1. Ya, kelebihan. Christina dari kelompok 1 telah menambahkan yang merupakan kelebihan dari bisnis online. Terima kasih, Christina. Oke, sekarang kita lanjut, Nak, untuk kelompok 1 Bu. Kelompok 1, silahkan. Siapa yang mau menyampaikan Ya, Bu. hasil diskusinya? Saya Bu. Oke, silahkan. Ya, selamat pagi buat teman-teman dan Ibu Guru. Saya dari kelompok perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami setelah mengamati gambar atau video yang Ibu kirim tadi. Nomor 1, berdasarkan tayangan video yang telah kami amati, ingin mengemukakan tentang kelebihan bisnis online, yaitu 1, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, 2, kebebasan dalam berpakaian, 3, tidak terkait lembaga, 4, biaya yang murah, transaksi yang cepat, dan membutuhkan biaya tenaga yang mudah. Nomor 2, berdasarkan tayangan video yang telah kami amati, saya mengemukakan mengenai kekurangan dari bisnis online, yaitu masih marak penipuan bisnis online yang masih kurang, jarak tertentu masih belum bagus, penyebaran internet belum ada, keuntungan yang tidak instan. Nomor 3, setelah menyimak video tersebut, adakah ketertarikan melakukannya? Iya, karena kami ingin sekali menjadi orang sukses tanpa mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu melakukan sebuah pekerjaan yang berlebihan. Nomor 4, adakah media yang digunakan dalam bisnis online, yaitu Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, dan Lazada. Nomor 5, simpulkanlah dengan kelompokmu tentang apa yang kamu amati melalui tayangan video tersebut. Kesimpulan kami tentang video tersebut yaitu bisnis online itu sangat mudah dan tidak membuang waktu tenaga karena tidak perlu repot untuk mencari barang yang diperlukan. Cukup dari rumah saja semua kebutuhan bisa dibeli dengan online, contohnya Shopee. Sekian dari kami, jika ada tutur kata yang salah, terima kasih. Ya, terima kasih Christine ya atas pemaparan dari hasil diskusi kelompok 1. Untuk kelompok yang lain ada masukan? Enggak, Bu. Sudah jelas yang disampaikan kelompok 1? Udah, Bu. Jelas, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1, Nak. Oke, selanjutnya kelompok terakhir ya. Ya, Bu. Ya, kelompok Bu. terakhir, kelompok 5. Silahkan, Nakku. Siapa yang mau mewakili dalam hal penyampaian hasil diskusinya? Saya, Bu. Silahkan, Nak. Namanya Terima kasih. Bunga. Ya, silakan Nakku. Terima kasih. Di sini saya mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. 1, kemukakanlah kelebihan dari bisnis online. Kelebihan dari bisnis online yaitu modalnya relatif kecil, 2, dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, 3, transaksinya lebih cepat. 2, kekurangan dari bisnis online. Kadangkala bisnis online produknya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kedua, kadang barang yang tidak datang tepat waktu. 3, tidak dapat bekerja tanpa jaringan internet. 3, adakah ketertarikan setelah Anda mengamati video di atas? Ya, ada. Karena dalam berbisnis online kita banyak mendapatkan keuntungan, mulai dari kita mendapatkan pengalaman hingga kita dapat menguntungkan
keuntungan yang cukup besar. 4. Tentukanlah jenis media yang digunakan dalam menjalankan bisnis online. Media yang dapat digunakan dalam berbisnis online yakni Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan YouTube. 5. Simpulkanlah dengan kelompokmu tentang apa yang kamu amati melalui video tayangan tersebut. Dari video di atas, kami mengamati bahwa banyaknya keuntungan dan kelebihan dari bisnis online. Mulai dari 1. Jangkauan yang luas, 2. Transaksi lebih cepat, 3. Barang harga produk yang dalam bisnis online relatif lebih murah dibandingkan produk yang dijual di pasaran. 4. Dalam bisnis online, lokasi yang jauh ataupun dekat tidak menjadi penghambat untuk pengiriman barang, bahkan keluar daerah ataupun kota sekalipun. 5. Bisnis online juga memiliki pengunjung yang banyak, berbeda dengan bisnis offline yang pengunjungnya hanya terbatas atau berada di sekitar kita saja. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Jadi semua kelompok sudah menyampaikan hasil dari presentasinya masing-masing ya. Sudah menyampaikan semua yang telah kalian diskusikan. Jadi, untuk berikutnya kita membuat kesimpulan ya nak ya. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Untuk membuat kesimpulan, saya mau tunjuk dulu Tiarma Napitupulu dulu. Tiarma, rindu Ibu dengar suaranya. Mana Tiarma? Ayo cepat nak, waktu kita sudah mau habis. Tiarma? Saya, Bu. Ya, silakan nakku. Kesimpulan apa yang bisa kamu sampaikan nak dari pemaparan materi yang sudah kita diskusikan hari ini? Yang singkat saja ya nak. Selamat pagi buat teman-teman dan ibu kami sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya ingin menyampaikan kesimpulan dari pelajaran yang kita amati. Ya. Pertama, kesimpulan yang pertama dari kelebihan bisnis online. Menurut saya kesimpulan dari kelebihan dalam bisnis online sangat bagus karena dapat mempermudah atau membantu penjualan atau orang lain untuk mudah menjadi seorang pengusaha sukses. Kedua, kesimpulan dari kekurangan dalam bisnis online menurut saya sangat merugikan. Sangat merugikan pembeli ketika berbelanja dari perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, media atau aplikasi yang digunakan dalam menjalankan bisnis online, kesimpulan menurut saya adanya dibuat aplikasi atau media dalam berbisnis online agar penjualan atau barang penjualan lebih mudah dikenal orang lain. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih buat kesimpulan materi yang disampaikan oleh Tiarma. Ibu juga akan memberikan penguatan ya, yang berupa kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi kita hari ini. Ya, Ibu coba share dulu kesimpulan dari materi kita hari ini. Apakah sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum ya. Sebentar ya, Nak. Kita stop dulu. Kenapa? Kenapa? Andre. Video. Kalau sudah kelihatan, coba katakan sama Ibu sudah kelihatan ya, Nak. Sudah? Belum, Bu. Bu, udah, Bu. Sudah. Iya. Ini kamu lihat gambar apa? Masih tulisan, Bu. Belum ada gambar. Masih file yang nampak. Masih tulisan, Bu. Ah, makanya itu. Ini udah kelihatan. Belum, Bu. Belum juga, Bu. Nah, ulang ya, Nak. Ya, sudah kelihatan, Nakku?
Belum, Bu. Bu. Udah, Bu. Udah. Ini ada Belum, Bu, gambar masih loading, Bu. Sudah Udah, kelihatan? Bu. Oke ya. Ibu akan coba menyampaikan kesimpulan ya untuk melengkapi kesimpulan yang diberikan oleh teman kamu Tiarma tadi. Kesimpulan dari materi pertemuan kita yang kedua ini, yang pertama, kelebihan dari bisnis online, dengarkan saya dengan baik ya Nak. Yang pertama, menggunakan modal yang sangat minim. Yang kedua, mudah dijalankan. Yang ketiga, tempatnya bebas ya. Yang keempat, jangkauan pemasaran sangat luas. Yang kelima, bisa dijadikan sebagai penghasilan utama. Kelebihan yang keenam, menghemat biaya dan waktu. Kemudian, apa sih yang menjadi kekurangan dari bisnis online? Yang pertama, tidak bisa bekerja tanpa koneksi internet. Benar atau tidak? Benar, Bu. Ya, Benar. rawan dibohongi Iya, Bu. atau ditipu. Ya, seperti yang sudah kita rasakan. Barang bisa saja tidak sampai ke pembeli. Kemudian kekurangannya juga, sabar saat banyak pembeli yang hanya bertanya saja. Kemudian menjadi subjek pelanggan. Ya, inilah yang merupakan kekurangan dari bisnis online yang bisa kita simpulkan. Kemudian, media yang digunakan dalam menjalankan bisnis online itu bisa berupa laptop ataupun handphone dengan menggunakan media sosial, yaitu ada aplikasi apa? Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, kemudian ada YouTube. Sampai di sini Nak paham materi kita hari ini? Iya. Semoga dengan kita sudah mempelajari materi kita lewat diskusi, tujuan dari pembelajaran tadi bisa kamu terima dengan baik ya, bisa memahami. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal kuis ya. Soal kuis secara lisan juga. Siapa yang bisa mengulang kembali apa itu kelebihan dari bisnis online? Siapa yang bisa? Jangan takut, Nak. Ayo, untuk menghemat waktu, Nak. Siapa yang bisa? Menyampaikan apa kelebihan dari bisnis online? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Saya kasih poin untuk Christina. Kelebihan dari bisnis online yaitu satu, transaksi yang cepat, dua, kebebasan dalam melakukan pembelian, tiga, tidak terbatas oleh ruang atau waktunya, baru tidak membutuhkan waktu yang lama, juga terciptanya suatu peluang usaha yang bebas. Oke, bagus. Terima kasih, Christina. Kemudian soal yang kedua. Siapakah bisa menyampaikan apa kelemahan dari bisnis online? Saya, Bu. Silakan. Siapa ini? Dita, Bu. Ya, Dita duluan tadi ya. Silahkan Dita. Ya, Satu, tidak bisa bekerja tanpa koneksi internet. Dua, barang tidak sampai tepat waktu. Ya, Tiga, rawan dibohongi atau ditipu. ya. Empat, menjadi subjek pelanggan. Oke. Terima kasih Dita. Ya, berarti setelah tadi melihat tayangan video, Dita sudah bisa mampu menjelaskan yang namanya kekurangan dari bisnis online. Jadi tercapai sudah tujuan pembelajaran kita. Soal yang ketiga, menggunakan aplikasi apa saja kamu ketika melakukan belanja online? Siapa yang bisa? saya, Bu. Ira dulu. Saya rindu mendengar suara si Ira. Ayo Ira. Aplikasi Facebook, WhatsApp, Instagram, sama YouTube, Bu. Iya, kita bisa belanja lewat Facebook, bisa belanja lewat apa lagi? Aplikasi. Tapi itu nah aplikasi yang digunakan juga kan ada ini, ada Allshop, ada Lazada ya. Lazada, Ada Tokopedia, Bu. Tokopedia, banyak aplikasi-aplikasi yang kita gunakan dalam melakukan belanja online. Dan banyak aplikasi yang digunakan oleh si pembisnis dalam menerapkan bisnis online-nya ya. Terima kasih semuanya aktif. Dan siapa tadi yang sudah aktif, Ibu sudah catat namanya dan Ibu berikan penilaian. Sekarang Ibu coba dulu Nak sebelum nanti ya. Ini Ibu sampaikan dulu untuk materi kita minggu depan.
materi kita di pertemuan ketiga, ya, bisa dicatat, materi kita di pertemuan ketiga itu tentang jenis-jenis bisnis online dan nanti kita akan melakukan praktek ya nak. Praktek bagaimana cara kamu untuk melakukan promosi lewat media sosial ya, lewat media sosial. Jadi dipersiapkan dirinya, banyak baca buku di rumah supaya untuk pertemuan ketiga kita nanti lancar ya nak ya. Ya? Iya, Bu. Ya. Untuk tugas di rumah ya nak, untuk memantapkan ilmu kamu, pengetahuan kamu, ada tugas individu. Ada tugas individu yang akan Ibu berikan. Tugas individu. Kelihatankah nakku? Belum, Bu. Belum. Kelihatan? Masih tulisan, Bu. Masih tulisan, Bu. Masih tulisan, Bu. Masih tulisan LKPD, Bu. Oh iya. Bentar ya, nak. Iya, Ya, Bu. Bu. Sudah kelihatan tugas individunya? Belum, Bu. Masih loading. Udah, Bu. Udah, Bu. Iya. Udah, Ini Bu. Ini kan halaman pertama, ini slide pertama kan tugas individu, berarti sendiri, bukan berkelompok. Iya, tugasnya apa? Kamu mengamati gambar ini, ya, gambar ini. Kamu amati gambar yang sudah saya kirimkan juga di Google Classroom ya, untuk tugas individu. Kemudian kamu nanti berikan kesimpulan dari gambar yang sudah kamu amati, ya. Apa yang bisa kamu tuangkan untuk di tugas individu, silahkan kamu berekspresi nanti setelah kamu mengamati gambar ini. Inilah merupakan tugas individu kamu di rumah, dan yang sudah selesai boleh dikirimkan nanti ke Google Classroom atau ke WA untuk Ibu lakukan penilaian. Sampai di tugas individu ini ada yang mau ditanyakan, nak? Enggak, Bu. Oh iya, tidak ada ya, paham ya? Ini merupakan tugas individu, jangan lupa mengerjakannya di rumah ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Ibu share dulu penilaian ya, biar kamu semakin semangat untuk melakukan menyelesaikan tugas-tugas kamu. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Masih loading. Udah, Bu. Apa ini Udah, yang Bu. halaman pertama? Apa yang kamu lihat di halaman pertama di layar handphone kamu? Tabel, Bu. Daftar penilaian keterampilan. Iya, berarti sudah tertayang dengan baik ya. Di sini Ibu sudah melakukan minggu lalu penilaian keterampilan terhadap kamu, keterampilan dalam berdiskusi. Nah, nilainya sudah Ibu kasih di sini ya. Kemudian untuk penilaian sikap juga sudah Ibu buat di sini, nak, penilaian sikap ya. Jadi tidak main-main kita. Kemudian untuk penilaian pengetahuan di kompetensi dasar 3.1 untuk tugas pertama udah Ibu buat di sini ya. Sudah Ibu buat penilaiannya. Dan untuk tugas 2 nanti Ibu akan masukkan kembali penilaiannya. Jadi benar-benar kamu melakukan tugas, menyelesaikan tugas dengan baik ya. Oke, sampai Ya, Bu. di sini Ibu rasa, nak, pertemuan kita di pertemuan kedua ini ya. Apabila masih ada yang belum kamu pahami, boleh nanti saya di Japri ya, langsung di WA apa-apa saja. Karena tahu masih ada yang belum kamu pahami, karena mengingat waktu kita ya, pelajaran selanjutnya akan berlangsung, kita tidak mungkin mengganggu guru yang lain. Untuk menutup pembelajaran kita berdoa, doa penutup dipimpin oleh si Flora Nadabdab ya. Silakan, nak, untuk memimpin doa penutup kita berdoa. Untuk mengakhiri proses belajar kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Flora Nadabdab sudah memimpin doa di kegiatan penutup kita ya.
Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan belajar dengan baik. Ya, terima kasih sudah masuk di kelas Zoom kita hari ini. Apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Nak ya. Oke, sampai di sini. Selamat pagi Nak. Pagi, Bu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, boleh keluar dari kelas. Terima kasih Nak. Yuk. Nyam.